Di sebelahnya juga ada sosok hitam gitu, ngeliatin saya juga, matanya merah gitu ke abah itu. Bah, cobalah buka mata batin. Pokoknya ada pohon apa, kayak pohon cemara gitu ya. Nah di pinggirnya teh ada kuntilanak situ teh. Jadi Gimana Dan? Ntar ini kita akan melakukan sesi kedua ya, cerita. Cuman di sesi ini atau bisa dibilang ini part 2. Jangan lupa kalian subscribe dulu, di like, di share juga. Mudah-mudahan kalian senang mendengar cerita-cerita horor dari tim Jeri Kantor. ya. Mungkin ini kontennya mungkin akan berlanjut ya selama kurang lebih terus aja bakal terus berjalan. Ada konten kayak gini, konten selama cerita ada tentang mistis ya. Oke, sekarang orang mau nanya dah. Ya gimana sob? Kan Mane pernah punya pengalaman horor. Ya pengalaman mistis dulu. Pengalaman mistis. Pernah. Gimana tuh contoh? Coba ceritakan dari awal. Dulu jadi begini ya pemirsa, pada sekitar tahun 2011 saya pernah mengikuti suatu klub di Bandung ya, klub motor Bandung. Ke motor. Ya. Nah sewaktu itu kan mungkin saya udah beres kopdar ya, kopi darat sekitar jam 2 malam ya, yang berlokasinya di Kopo, Kabupaten Bandung ya, di Kopo. Nah sesudah itu saya sesudah kopdar saya ingin pulang, cuman karena orang tua udah malam ya, mungkin saya nggak enak untuk pulang ke rumah kan, membuka pintu gitu. Nah saya nginep saja di rumah teman. Nah sesudah itu saya ke rumah bertiga waktu itu teh. Siapa aja itu tuh? Abah sama teman saya ada. Nah waktu itu saya ingin nginep di rumah Abah waktu itu teh. Abah tuh siapa Abah? Ya biasa dipanggil Abah. Abah Nah, biasa dipanggil Abah. Nah udah itu teh ke rumahnya. Waktu itu rumahnya tuh dikunci, rumah Abah tuh kan dia punya 2 rumah. Ada satu lagi di Kopo, rumahnya dikunci. Dia itu ngomong ke saya, gimana kalau yang ada rumah lagi di Lembang. Kopo ke Lembang lumayan. Dari Kopo ke Lembang. Kalau kata saya mah sih oke aja, ayo aja, yang penting mah bisa tidur kan. Ya, yang penting bisa tidur. Ya teman juga ayo aja. Cuman di Lembang itu kata si Abah itu rumahnya itu udah nggak kehuni, udah lama gitu, tapi rumah dia gitu. Ya ayo aja sih, gas-gas aja. Oke. Nah sewaktu itu saya di perjalanan ngejalanin yang cukup cepat lah, dari Kopo sampai ke Lembang mungkin ada 40 menitan lah, saking ngebut pisan. Nah wah ngeri. Ya di perjalanan sesudah sampai di daerah Lembang ya. Nah di situ jalannya teh agak jelek ya. Dari situ dia itu rumahnya itu cukup, udah nyampe di lokasinya, rumahnya cukup besar. Emang kelihatan jarang, emang agak jauh gitu dari pemukiman warga gitu ya. Oh mungkin kayak rumah yang kayak villa, mungkin kayak ya kayak villa gitu. Villa yang di tengah-tengah pohon-pohonan gitu. Ya. Apa sih? Rumah di tengah hutan lah disebutnya mungkin ya. Kalau hutan enggak juga sih. Bukan hutan ya. Bukan hutan juga. Nah sesudah itu saya ngeliat rumahnya lumayan angker gitu, kelihatan gelap. Angker atau besar atau gimana? Ya besar. Ya kelihatan angker, udah besar, kelihatan angker, lampu pada mati di situ. Oh mungkin kayak rumah Gak kelurus gitu rumahnya. Rumah mewah. Ya cukup mewah juga lah. Cuman gambarnya itu seperti gambaran rumah itu seperti istana kayak gitu nggak sih? Kalau istana enggak juga. Oh enggak. Villa biasa lah, tapi ya cukup bilang mewah. Kayak di film-film horor gitu mungkin ya. Ya bisa. Nah udah itu dia buka kunci. Terus waktu pertama saya masuk juga, waktu itu agak gerimis ya, waktu itu teh agak gerimis buka. Waktu dalam itu banyak apa sih ya, karena jarang dihuni, banyak sarang laba-laba di rumah itu teh, banyak sarang laba-laba. Dia ngejalanin bertahun-tahun setahun ya mungkin tapi nggak lama bisa sih. Ya ada sarang laba-laba, saya masuk situ ngebersihin, banyak debu ya. Yang penting mas saya di situ mikirnya bisa tidur gitu, soalnya udah ngantuk, udah sekitar jam 3-an lah, jam 3, jam setengah 4-an kalau nggak salah. Nah di situ si Abah nyiapin kasurnya sama teman saya di situ tuh. Kebetulan si Abah itu emang
banyak orang mengatakan bisa gitu si abah itu tentang orang bisa mungkin ya ke tentang mistis gitulah. Teman saya kan bertiga, saya, teman saya sama abah. Teman saya itu udah tidur, udah langsung tidur sama. Nah di situ si abah tuh ngejalanin TV di situ teh, sambil ngopi ngerokok gitu. Saya ingin nanya waktu itu ke abah itu, bah, cobalah buka mata batin. Gitu. Si abah itu oh ngeliat. bisa dia bisa Iya, ngeliat waktu itu si abah itu tiba-tiba agak nyentak gitu ya. Emang kamu sering sholat gitu sih, sering beribadah? Kata dia nanti, anggus, kata saya langsung ngomong, anggus ya pak, penasaran, baiklah ada orang mah wani yang ningali penasaran dia mah. Bisa yang kayak gitu emang harus dikuatin sama iman juga, Iya. iman dan takwanya. Ya, harus emang siapa sih ke agamanya cukup bagus gitu ya, ke agamanya kental gitu. Dia ini nyentak gitu ya, emang sering sholat, sering beribadah. Nggak sih bah, sok penasaran lah, dan saya ingin tahu gitu. Siap, tiba-tiba sih, ayo ke atas, kan ke lantai 2. Nah ke lantai 2 di situ tuh banyak kayak pintu, banyak kayak kamar gitu, ada kamar mandi, semua pintu dibukain di lantai 2 itu. Terus jendela itu ya lumayan banyak juga. Jendela semua dibukain, lampu di atas dimatiin ya, lampu di atas tuh. Tiba-tiba siapa ke bawah dulu ngambil lilin, kayak uji nyali tuh mah. Kayak uji nyali. Siapanya wah ngambil ujinya lilin. ahli Beneran. itu mah. Ngasih di tengah di lantai, lilin jalanin. Nah sewaktu itu nggak tahu saya dibaca-baca, mungkin apa sih dikasih baca-baca gitu sama si baca-baca. ya, mata saya itu diginiin waktu itu tuh sama si abah. Nah sesudah itu saya tutup mata dulu, suruh buka. Si abah tiba-tiba turun ke bawah ninggalin saya sendiri. Nah oke lah saya di situ tuh saya biasa dulu diem-diem kayak uji nyali gitu ya. Uji nyali saya jalan, adalah mungkin kurang lebih 5 menit ya, belum ada apa-apa di situ. Belum ada apa-apa. aman teman-teman. Nah di situ kok nggak ada apa-apa ya, saya gedor-gedor tembok, saya saking penasaran gitu Oh sompral lah ya, sompral. bisa dibilang sompral. Saya teh gedor tembok, hadir mana hadir. Di situ belum ada apa-apa di situ, belum ada apa-apa ya. Tiba-tiba ada kamar mandi, percikan api, gitu. Saya di situ kaget terus, rada mundur dikit, saya datangin lagi kamar mandi, nggak ada apa-apa kamar mandi, cuma ada suara percikan api gitu. Itu disebutnya apa ya? Ada percikan api. Percikan api itu, aduh lupa namanya saya. Saya kasih tahu di deskripsi aja. Nah sudah ada percikan api, saya di situ kaget kan, saya datengin nggak ada apa-apa lagi. Saya penasaran ingin lihat ke jendela ya, saya jalan pelan-pelan ke jendela. Nah di situ saya ngelihat jelas banget itu waktu saya ngeliat jendela. Pokoknya tempatnya kan terlalu gelap, udah gelap di luar tuh. Pokoknya ada pohon kayak pohon cemara gitu ya. Nah di pinggirnya teh ada kuntilanak. Ada kuntilanak ngeliatin ke saya. Rambutnya panjang, mukanya nggak jelas, bajunya putih. Nah Itu situ bukan orang berarti ya? bukan orang sih, ngeliatnya bukan orang sih, tapi kayak samar-samar gitu. Tapi saya udah ngejelas itu pasti kuntilanak sih, jelas lebih kuntilanak. Asalnya nggak percaya kan bahwa makhluk kayak gitu nggak ada. Saya kan? percaya sih kalau percaya. makhluk gaib itu saya percaya emang ada gitu. Di situ saya ngeliat kuntilanak, di situ saya langsung merinding waktu itu, merinding rada kaku gitu, ada kuntilanak gitu ya. Nah di situ saya tetap aja saya ngeliatin gitu ya. Saya lihat lagi ke suasana ke sekitarnya di jendela gitu. Di situ juga ada sosok hitam gitu. Pokoknya di situ tuh ada kuntilanak gitu ya, di dekat pohon cemara itu. Di sebelahnya juga ada sosok hitam gitu. Ngeliatin saya juga, matanya merah. Udah jelas. Jadi kata Rowo, kok jelas, bisa dua gitu, yang itu. tiba-tiba yang si kuntilanaknya itu cekikikan gitu, tiba-tiba ngilang gitu ya. Di situ di situ saya udah nggak benar di situ. Wah ini bahaya ini. Saya mundur di situ, udah merinding banget di situ teh. Tiba-tiba ada suara di suatu kamar, gedor-gedor, dok. Apa itu teh? Saya datangin ke yang suaranya, datangin di situ. Tiba-tiba saya ngeliat ke belakang, kuntilanak yang masuk ke dalam. Sebetulnya di ujung pokoknya kamar mandi yang ada percikan api, di sebelah situ ada kuntilanak. Saya ngeliat ke belakang,
Cuy. Mukanya nggak begitu jelas, soalnya kan cuma satu lilin nggak jelas sih, nggak terlalu jelas ya pemirsa. Kuntilanaknya kayaknya masuk ke situ. Situ bah, saya udah teriak bah, nggak datang. Bah, tiba-tiba saya berat, ini badannya berat. Bah, kita bah, iya penampakan ya bah. Tiba-tiba suara tangkap, gubah. Di situ saya ternyata pingsan di situ teh. Pingsan, nggak sadar aja di situ. Tiba-tiba saya bangun, ngeliat udah cerah lampunya. Teman saya yang udah tidur tiba-tiba ngeliatin saya gitu, sama si Abah yang ngeliatin. Kunaon peo kata teman saya teh. Iya, kumaha ya kata tadi ada ini sebenarnya. Udah lilis gitu capek ya. Tiba-tiba lemas badan teh tiba-tiba lemas di situ. Si Abah teh ya ngeliatin aja. Bener kata si Abah teh, berani pisan kata si Abah teh ke saya. Gimana gue cuman ya penasaran aja kata saya itu, penasaran ingin tahu gitu. Mana pemberani pisan sana teh. Sampai kalau ingin tahu katanya pada ngundang katanya ingin datang, sakingnya penasarannya soalnya kan gedor-gedor berisik gitu sampai ada percikan api kayak gitu, itu ngundang katanya, yang ngundang yang ngesalutin cuman ya kalau baik pemirsa jangan sampai sompral lah, nantang yang kayak gitu nggak ada untungnya gitu ya. Jangan nyontoin saya ya kayak video-video sebelumnya ya. Nggak ada untungnya untuk ngelawan yang begituan gitu. Yang kita harusnya tetap untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah jin atau setan itu juga tetap harus beribadah ke Allah gitu. Nah Bang Joy situ ya sempat ceramahin saya di situ tuh. Ya sampai teman saya juga sampai bangun gitu. Dia juga geleng-geleng aja dia sampai bangun gitu. Ya udah aja dari situ di semuanya jendela pada ditutupin, kamar mandi udah tutupin juga, datang ke bawah ya saya cerita lebih jelasnya. Ya mungkin si Abah ngasih nasihat ke saya harus perbanyak beribadah pokoknya. Ya gitu sih cerita ini namanya. Saya cukup singkat ya, mungkin untuk pesan dari saya, kita sebagai manusia nggak usah, emang kita harus percaya bahwa jin atau setan itu emang benar-benar ada. Emang ada. Cuman mau nggak mau kita hidup berdampingan sama mereka. Iya. Mau nggak mau ya. Cuman kembali lagi ke orang-orangnya. Apakah imannya kuat? Ada yang kuat, ada yang mempercayai, ada yang macam-macam. Iya. Gitu, macam-macam. Jadi pesan dari tim Jurik Hunter, tetap jalani hidup, jangan pernah kita takut sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Karena memang udah takdir mungkin. Ya, kita jangan pernah takut ke jin atau setan, tapi kita juga nggak usah nantangin dia, karena kita nantangin dia nggak ada untungnya gitu. Kadang gini, ada satu poinnya, jadi si jurik atau jin itu mereka bisa melihat kita, ada yang bisa melihat kita, ada juga yang nggak bisa. Sama kayak kita ya. Kita bisa melihat jin tersebut, ada yang bisa, ada yang nggak bisa juga. Ya, gitu. Ya sama lah, mungkin cuman bedanya manusia itu sempurna, kalau jin itu ya sempurna. Iya, emang gitu aja. Emang makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Daripada jin, malaikat juga lebih sempurna manusia daripada malaikat. Iya. Makanya manusia paling sempurna. Dan jangan lupa untuk beribadah itu. Ya itu pokoknya mah apalagi ya poin pentingnya. Ada sih saya juga pengalaman cerita. Nah gimana nih, ada pengalaman juga nih, Abu gimana nih pengalaman? Waktu itu kan dari Jurik Hunter, inget nggak? Dari Jurik Hunter, ya, boleh ceritain lagi? Ya nanti di sesi selanjutnya ya. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe, sekarang di share dulu banyak. Nanti saya akan cantumin juga videonya, ada video saya waktu kejadian di Goa Jepang itu, ada satu. Pokoknya ya itu lumayan lah. Itu benar-benar di luar kamera, di luar syuting, dan itu kejadiannya karena saya sompral. Saya mengakui saya sompral. Kayaknya jangan sompral, dan bisa dilihat dan bisa saya pribadi udah ngerasain gitu rasanya gimana kalau sompral. Dan ya itulah bukan karma ya, apa disebutnya ya, mungkin karena balasannya mungkin ya keganggu juga. Yang namanya keganggu kan pasti suka ingin ada yang ngelawan itu juga kan ya. Itu mungkin jadi pesannya udah sampai situ. Jangan lupa di share, di like, di komen. Gimana penutupannya? Salam Jurik Hunter.